Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Redmi Note 14 Pro 5G. Bulan Januari belum genap sebulan dan Xiaomi udah langsung gaspol nih masukin resmi seri terbaru HP favorit kita semua. Apalagi kalau bukan Redmi Note series. Cuma agak beda ya dengan tahun lalu yang mana mereka masukin 5 varian. Kali ini Xiaomi tuh cuma masukin 4 Redmi Note series. Mulai dari Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, dan Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Ya tetap banyak dan panjang-panjang juga sih nyebutinnya. Nah yang nggak masuk resmi itu Redmi Note 14 Pro yang 4G ya. Karena bisa dibilang ini seri yang nanggung banget ya. Dan orang tuh kalau ngincer seri Pro ya pengennya bisa semuanya, termasuk bisa 5G juga. Dan kalau ngomong soal 5G kan nggak cuma semata-mata ngomongin konektivitas internetnya doang ya. Pasti akan ngaruh juga sama mesin atau chipset yang dipakai, dan kalau ditarik maju lagi ya ngaruh juga sama processing kameranya yang harusnya lebih oke. Apalagi update-nya Redmi Note 14 Pro 5G kali ini kalau saya lihat sih cukup nampol ya, dan secara harga kayaknya masih kompetitif deh, karena ya udah pasti di bawahnya atau lebih murah dari varian Pro Plus-nya. Ya saya bilang kayaknya karena pas syuting video ini jujur saya masih belum tahu harga HP ini berapa ya. Kalau harganya masih sama kayak seri tahun lalu, dengan upgrade yang senampol ini sih menyala sih ini HP. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi sih, dengan upgrade yang senampol ini, kalau harganya tuh nggak beda jauh, kok rasanya tuh butuh bitru banget ya. Dan ini bikin saya overthinking deh. Kira-kira apa aja nih yang dikurangin? Nah daripada penasaran, yuk kita bahas. Oke, bagian pertama yang bikin saya salfok, bahkan dari ngelihat kotakannya, tongkrongan HP ini memang jadi agak lain. Stylenya tuh udah ngikutin varian Pro Plus ya, yang serba lengkung-lengkung. Mulai dari layarnya sampai lekukan bodi belakangnya. Sekilas jadi kangen gitu ya sama zaman-zaman Redmi Note yang lengkung kayak gini. Kalau nggak salah, terakhir di Redmi Note seri 10 ya, atau Redmi Note 10 Pro itu. Karena setelah 10 kayak 11, 12, 13 itu kan feel-nya udah ngotak dan kaku gitu, dan sekarang balik melengkung lagi. Nah yang saya pakai ini yang varian lavender purple, dan ini tuh memang kerasa lebih mewah karena teksturnya tuh ala-ala kulit sintetis atau kayak jeruk purut. Dan ini yang warna yang paling beda sendiri sih, karena kalau ngelihat dua warna lainnya tuh ya rata gitu ya, kayak plastik polikarbonat biasa. Jadi kalau Anda ngincer yang ala-ala kulit jangan sampai salah pilih warna ya. Mungkin gara-gara salfok sama bentukannya yang jadi lebih VW di tangan, saya tuh sampai keep notice ya, kalau ternyata ada bagian yang downgrade dari bodi belakang HP ini. Dan ini tuh saya baru ngeh pas ngebaca salah satu postingan di forum Facebook ya. Lah, iya juga, Redmi Note 13 Pro 5G yang dulu itu tuh bodi belakangnya kaca loh. Ini malah balik ke plastik polikarbonat lagi. Terus yang masih ganjil sampai sekarang sih desain kamera kompornya, Pak. Padahal yang dulu tuh udah minimalis ya, udah cakep. Kenapa ini balik rame lagi kayak gini? Dan fun fact ya, kalau ngelihat housing kameranya, kenapa nggak dibikin kotak atau bulat sekalian? Ini tuh ngingetin saya sama logo Xiaomi yang baru, yang harga desainnya itu 4,3 miliar. Ya cakep atau aneh, ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Termasuk ngelihat layar lengkung HP ini yang pasti ada aja yang suka atau nggak suka. Jujur layar lengkung kayak gini tuh bikin bezelnya sebenarnya jadi lebih tipis, dan pengalaman dipakai buat nonton juga lebih full screen. Tapi ya lebih effort gitu untuk proteksinya. Karena ya jujur kalau nyari screen protector untuk layar curve atau layar lengkung itu susah-susah gampang ya, dan pasti harganya juga lebih mahal. Ya mau dibilang ini layar tahan banting lah, udah Gorilla Glass Victus 2 lah. Tapi ya amit-amit nyium aspal ya masih jiper juga sih. Oh ya, ternyata nggak cuma style lengkung-lengkung doang nih yang diturun dari varian Pro Plus-nya, tapi juga sampai ke durabilitasnya yang sekarang lebih mantap lewat IP68. Yes, ini HP levelnya nggak cuma tahan kena cipratan air doang ya, tapi mau diajak ngonten sambil basah-basahan, bahkan kecebur kolam renang, ayo aja mah. Tapi yang perlu Anda ingat, ini bukan fitur yang mesti Anda show off ya tiap ketemu air. Karena ya selain kerusakan gara-gara cairan itu nggak ke-cover sama garansi, ada kalanya durabilitas HP ini juga bakal turun seiring pemakaian dari waktu ke waktu.
Terus bagian mesin atau chipset juga dapat upgrade yang cukup menampol ya. Dan ini dapat lungsuran dari varian Pro Plus yang tahun lalu. Cuma ini yang generasi lebih baru lagi, yaitu Dimensity 7300 Ultra. Ini ditandemin sama storage UFS 2.2 dan RAM LPDDR4X. Performanya bisa dibilang lumayan satset ya. Apalagi sekarang kan udah jalan di HyperOS yang juga lebih enteng untuk pemakaian sehari-hari. Buat render video 4K dengan durasi 1 menit dan editing 3 layer, nggak nyampe semenit editannya udah selesai. Diajak mabar, performanya juga kalau saya lihat di sini Xiaomi lebih milih main aman ya. Kayak misalnya main PUBG Mobile deh. Di sini frame rate-nya tuh dikunci di 60 fps. Segini hitungannya emang udah mulus sih, apalagi buat game Battle Royale yang banyak gerakannya. Nah, ketimbang mesti ngebuka opsi 90 fps, di sini Xiaomi lebih pengen ngejar stabil buat digas mabar berjam-jam. Sama nih, pas diajak push rank Mobile Legends, frame rate-nya juga dikunci di 90 fps, nggak lebih. Stabil sih biar grafis pakai rata kanan dan halus dari awal sampai late game. Bahkan momen-momen yang brutal pada ngadu skill ulti, ini performanya masih nggak goyang. Pas saya cek top sampling rate-nya, angkanya tuh di luar nurul sih. Ini bisa tembus di kisaran 600 sampai 800 Hz. Yang mana ini angka yang kelewat tinggi, kayak yang ada di HP-HP gaming. Main Genshin Impact kalau menurut saya sih lebih sweet spot kalau settingan grafisnya tuh diatur ke medium 60 fps. Ini masih playable ya di 45 sampai 50 fps tanpa harus ngorbanin grafis jadi rata kiri. Performanya emang berasa dilipit, padahal suhunya tuh masih aman di menit-menit awal. Dan langsung ngedrop ke 40 fps setelah main di atas 5 menit. Kadang bisa naik lagi sih, tapi emang nggak pernah konsisten di atas 50 fps ya, kalau pakai settingan grafis kayak gini. Diademin pakai fan cooler, performanya naik tipis sih. Mungkin karena back covernya kurang lancar buat nyalurin suhu dingin dari fan cooler, jadi ya nggak terlalu signifikan lah kenaikannya. Oh ya, ngomong soal HyperOS, di sini masih ada iklan tentunya, dan soal iklan ini sebenarnya saya tutup mata ya tiap pakai Redmi Note. Karena ya ini udah jadi kayak semacam skema bisnisnya Xiaomi itu. Cuma ya kalau saya rasa-rasain lagi, emang level iklannya di sini tuh annoying banget sih. Apalagi buat Anda yang hobi ngoprek-ngoprek tampilan lewat aplikasi tema. Ini tiap kali kita mau ganti tema atau ganti kustomisasi icon, itu tuh pop-up-nya langsung nongol gitu dan kita mesti nunggu beberapa detik baru bisa skip. Itu annoying banget. Terus pas ngecek versi HyperOS-nya, saya agak sayang ya sih kenapa HP ini tuh nggak langsung jalan pakai HyperOS 2.0 yang basisnya udah Android 15. Ini masih Android 14. Dan rasanya nanggung ya, karena tahun ini pun Android 16 kan lagi siap-siap diracik juga. Dan ya kemungkinan besar kan tahun ini juga rilis gitu. Kalau ngelihat infonya sih ini HP bakal dapat update itu 3 kali update Android ya. Jadi kalau startingnya dari 14 ya dapatnya 15, 16 dan terakhir di Android 17. Dan security patch-nya sampai 4 tahun ke depan. Nah, dari sekian upgrade, bagian kamera HP ini sih menurut saya jadi bagian yang kurang nampol gitu. Kayaknya Xiaomi di sini terlalu fokus atau terlalu mentingin tongkrongan kamera yang stylish gitu ya. Yang buat sebagian orang termasuk saya sih malah berasa jadi agak berlebihan. Formasi kameranya sebenarnya masih sama ya, 200 megapiksel yang ditandemin sama ultrawide 8 megapiksel dan masih ngandelin lensa makro bin gabut. Yang paling bisa diandelin jelas kamera utamanya sih, 200 megapiksel di sini udah lumayan nampol lah hasil fotonya. Tajamnya dapat dan kalau ngelihat warnanya sih kadang terlalu gonjreng dan kesannya memang agak jauh dari natural. Performa HDR-nya lumayan buat ngadepin cahaya yang terlalu ekstrim. Cuma ya untuk beberapa objek kadang warnanya tuh bisa over saturated banget gitu. Mau diedit-edit lagi malah jadi lebay warnanya. Ya dari dulu PR-nya kamera Redmi Note itu masalah konsistensi sih. Terutama software kameranya ya, apalagi pas masih awal-awal. Ini kayaknya perlu ditatar dulu. Ya meski HP ini tuh nggak punya lensa tele beneran, tapi karena sensor kamera utamanya tuh gede banget, seenggaknya masih bisa lah pakai tele jadi-jadian lewat fitur in sensor zoom 4 kalinya. Hasil akhirnya oke juga sih, di tele masih rapi dan nggak berasa kena efek cat air kayak hasil zoom digital pada umumnya. Ya selama dipakai di kondisi cahaya yang cukup, asli sih, in sensor zoom kayak gini tuh lumayan jadi pelipur lara buat yang doyan ngambil foto zoom tanpa pecah.
Terus kalau dipakai buat hunting foto-foto malam, night mode-nya di sini lumayan ngebantu ya buat naikin detail dan warnanya juga lebih nampol. Performanya juga kenceng pas pakai night mode buat kamera utamanya. Tipis-tipis kayak nggak berasa pindah mode karena nggak berasa loading. Cuma emang sih warnanya kadang tuh kayak terlalu menyala gitu dan nggak berasa feel malamnya. Tapi so far night mode di sini tuh berasa lebih powerful pas dipindah di lensa ultrawide-nya. Dari yang tadinya burik, tipis-tipis bisa nih nyamain warna dan detail mirip kamera utamanya. Ya, dari sekian upgrade-nya Redmi Note 14 Pro 5G untuk kamera ya, terutama kamera video sih sebenarnya nggak ada peningkatan yang terlalu signifikan gitu ya. Apalagi untuk kamera depan, dia juga masih belum bisa rekam 4K 30 fps. Ini mentoknya cuma Full HD 60 fps. Tapi ya udahlah ya, kalau buat sosmed doang mah udah cukup cakep ya. Dan ini saya pakai sambil jalan juga relatif stabil. Nah, kalau untuk konten, kamera belakangnya sih udah cukup perform ya. Ini 4K 30 fps. Dan saya pakai sambil jalan juga masih stabil. Ini saya nggak pakai stabilizer, nggak pakai gimbal ya, cuma pegang tangan doang. Nah, ini kalau pengen angle yang lebih lega, lensa ultrawide-nya bisa rekam di Full HD 30 fps saja. Ya, 4K-nya cuma buat kamera utama. Dan sayangnya sih kalau dipakai pindah-pindah lensa ini nggak bisa. Alias kalau kita zoom in ke satu, nah dia tuh cuma zoom inin lensa ultrawide doang, jadi nggak pindah ke kamera utama. Kerasa ya pecah banget gitu kan. Kita balikin lagi, nggak berasa ada perubahan warna gitu ya. Terus buat Anda yang sering pakai fungsi navigasi di HP, performa GPS di Redmi Note 14 Pro 5G ini cukup memuaskan. Karena saya punya pengalaman yang kurang enak ya tiap kali pakai GPS di Redmi Note series. Itu tuh memang performa GPS-nya agak mendem. Nah, di sini HP ini emang agak beda ya. Di sini akurasinya cakep, terus ngunci GPS juga gercep ya. Dan yang paling saya suka ya, di sini tuh kalau buat navigasi di dalam ruangan, itu tuh ternyata masih sangat-sangat responsif. Dan ini tuh lumayan kebantu ya kalau kita mau pakai navigasi di dalam gedung kayak misalnya di mall atau pusat perbelanjaan. Nah, kalau di rumah atau di kantor ada router Wi-Fi 6, di HP ini juga bisa connect ya. Dan speednya tuh konsisten ngebut. Bahkan kalau dipakai di mobile tethering, HP ini tuh bisa jadi router Wi-Fi 6 dadakan. Lumayan nih pas dipakai kerja di tempat umum, dimana orang-orang sama-sama nyalain mobile tethering. Di sini tuh masih tetap kenceng dan stabil karena ya jalurnya tuh beda sendiri. Oh ya, sekarang nggak harus beli yang varian Pro Plus kalau pengen pakai eSIM ya, karena yang varian Pro 5G ini udah ada juga. Sisi menarik dari kartu SIM yang nggak ada fisiknya ini, amit-amit HP kita dicuri ya, kartu SIM-nya tuh nggak bisa dicabut karena emang nggak ada kartunya, dan kita bisa lebih gampang buat nge-tracking dan nggak bisa dipindah tanganin. Nah, kalau daya tahan baterainya gimana nih? Ini kapasitas 5110 mAh ya, dan so far sih selama saya pakai, konsumsi baterai per aplikasi yang saya pakai, dan kalau saya lihat-lihat sih makin tinggi screen time-nya sih biasanya memang cenderung lebih boros baterai. Selama nggak diajak mabar terus-terusan. Jadi ya ada waktunya lah. Ya, dengan baterai segini, Xiaomi ngasih charger bawaan yang kok turun ya? Kemarin kan Redmi Note 13 Pro 5G itu berapa? 67 watt ya? Nah, di Redmi Note 14 Pro 5G ini tuh jadi downgrade Pak ke 45 watt. Ini ngisi 15 menit kita dapat sekitar 36%, setengah jam dapat 63%, dan sampai benar-benar penuh itu 1 jam lebih dikit. Padahal yang 13 Pro 5G itu tuh nggak butuh waktu sampai sejam buat ngisi sampai benar-benar penuh.
Oke, jadi kesimpulannya, saya suka nih sama upgrade Redmi Note 14 Pro 5G kali ini yang tipis-tipis dapat titisan spek dari varian Pro Plus-nya. Kayak mesin yang lebih ngegas, tahan air, layar mewah. Dan ini tuh nambah pengalaman baru pakai Redmi Note seri Pro meskipun bukan seri yang paling mahalnya ya. Tapi emang sih, ada bagian-bagian yang perlu dikompromiin buat ngongkosin spek-spek mahal tadi. Kayak charger yang turun kasta dan performa kamera yang B aja. Jadi ya kalau udah nggak masalah sama dua hal tadi, Redmi Note 14 Pro 5G ini menyala sih. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Redmi Note 14 Pro 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.